Oke, nanti untuk memulainya presentasinya yang tugas UTS-nya ya. Terserah mulai nomor satu siapa dulu itu tugas UTS-nya. Kita sambil melihat setelah saya silakan presensi dulu. Jadi kita langsung join aja ke ini untuk oh ya untuk setelah UTS ditambah Anda lihat yang Google Colab ya. Jangan hanya positnya karena Colab malah nggak ada batasan jam pemakaiannya kan. Dan juga saya lihat cukup mudah karena langsung ada tutorial YouTube-nya. Terus saya cari di ini banyak sekali untuk belajarnya itu. Dan pemakaiannya cukup ini karena pada saat saya main big data juga karena kemudian bisa cepat misalkan main ke hanya data yang cukup besar itu. Untuk nambah ini aja supaya enggak dilihat. Presensinya masih kurang siapa ya? Betul, ya. Kalau mau urut persensi juga enggak apa nanti ya. Masih kurang siapa berarti? 6 ini 5. Kemarin menurut saya soalnya berapa? 5 ya. Berarti nanti yang pas kontekstual itu nanti. Ya silakan kalau nomor satu dari Aziz dulu, nomor satu nggak apa-apa urut presensi lah nggak apa-apa. Nanti yang nomor 5, 6 itu yang kontekstual berarti. Nah kemarin saya lupa yang datanya nggak di ini kan. Oh karena kebetulan waktu pas ujian saya posisinya apa ya sampai nggak sadar itu. Dan nanti ini ya yang oh yang untuk presensinya gimana nih sudah cukup? Yang satunya kurang siapa berarti? Ya oke lah nanti itu nggak apa-apa. Silakan kalau mau share screen aja.
Ini yang collab-nya nanti untuk jadi langsung welcome to collab, langsung disambut dengan tutorial YouTube-nya. Oke, Ini saya akan mempresentasikan untuk yang tugas ada di sini. Pada nomor 1 ini menggunakan data sampel untuk tabel dari 4.3 itu dengan ketentuan dibagi menjadi 2 sampel. Sampel yang pertama itu data nomor 1 sampai nomor 5, kemudian sampel kedua itu data nomor 26 sampai nomor 51. Kemudian dari data tersebut yang pertama itu lakukan uji normal multivariat untuk masing-masing sampel. Yang kedua lakukan uji normal multivariat untuk setiap variabel untuk masing-masing sampel. Yang ketiga membuat formulnya. Yang keempat membuat kesimpulan terkait data. Nah dari sini untuk tabel 4.3 sendiri itu seperti ini. Dari data kemudian titik 3 setelah dibagi menjadi 2. Setelah dibagi menjadi 2 menjadi data dari itu. Yang ini yang pertama menampilkan 6 data teratas, ada 6 variabel di 1 sampai 5. Kemudian yang kedua itu data yang ke 26 sampai 51. Nah dari data tersebut itu yang pertama melakukan uji normal multivariat untuk masing-masing sampel. Nah menggunakan persamaan ini menggunakan persamaan 4.36 dan 4.3. Nah rumusnya seperti berikut: B1, P dan B2P. Nah yang pertama untuk yang sampel yang pertama itu diperoleh nilai B1P dan B2P yang merupakan desimeter dari data B baru ini menggunakan diperoleh data B1P-nya itu 11,96 dan B2P-nya 45,5. Nah dari sini jika dicari nilai ZI dengan rumus seperti berikut. Diperoleh Z1 itu 57,7. Nah karena nilai Z1 ini kurang dari di square kuadrat dengan alfanya itu 0,05, maka harus diterima juga salah satu itu normal multivariat. Nah perhitungan tadi itu perhitungan yang manual. Kemudian untuk yang menggunakan paket program, ini menggunakan dari energi dengan energi itu diperoleh nilai value-nya 0,075. Nah karena nilai value lebih dari 0,5 maka harus diterima sehingga salah satu normal divariat. Oh ya, sebentar. Kalau yang di sini yang dari energi bisa dilihat nggak Bapak? Teori yang dipakai sama nggak dengan yang Anda pakai dari buku? Sempat dicek nggak? Nggak bisa dilihat listingnya ya? Akhirnya kalau nggak salah bisa dibongkar katanya library untuk yang Iya, seperti itu, tapi nggak dicek ya. Jadi artinya kan sebenarnya itu teori yang sama enggak? Kadang kan sebenarnya kan metode uji normalitas kan seperti Unibat kan ada pilihannya banyak kan itu. Jadi kebetulan ini kan satu nada, jadi kesimpulannya sama-sama menyatakan normal kan. Tapi enggak, nanti silakan jadi tambah kalau cek library dia teori yang dipakai itu apa itu karena untuk mencari. Sehingga saja kalau F bisa dicek listing programnya nanti dari situ kan ketahuan rumus yang dirakit seperti apa itu. Ya, oke silakan lanjut ya, nanti ditambah aja. Kemudian untuk gigi plotnya itu sama satu seperti itu. Kemudian dilakukan juga perhitungan yang sampel kedua itu data dari nomor 26 sampai 51 dengan cara yang sama.
diperoleh nilai B1P-nya itu 11,03 dan B2P-nya itu 41,92. Kemudian dari Z1-nya itu 55,07. Nah, karena Z1 di sini itu kurang dari C square, maka harus diterima juga. Sehingga ini sampel 2. Sehingga sampel 2 itu juga normal multivariat. Kemudian dengan menggunakan kriteria energi juga diperoleh nilai PKL itu 0,5 menuju 0,502, di mana PKL itu lebih dari nilai 0,5, sehingga harganya juga sebenarnya sampel 1 normal. Ini dia sampel 2 kan sebenarnya kan. Oke, dengan yang atas peak value-nya selisih berapa coba? Yang ini 0,5 kan besar banget. Nah, ini kan jadi kalau yang atas kan hampir dekat nggak normal gitu kan. Karena kalau pakai 10% yang atas itu nggak normal. Yang bawah tetap masih normal kan itu kalau pakai 10% itu. Oke, jadi maka lihat di kiki plotnya harusnya yang bawah jauh lebih lurus kan nggak salah. Yang data sampel 2 itu bagus. Kemudian untuk yang kedua itu uji normal univariat itu masing-masing sampel. Namun uji normal univariat itu menggunakan bantuan program juga, itu menggunakan dari momen, kemudian menggunakan Agustino-Test dengan fungsinya Agustino-Test turun buka. Nah, untuk sampel 1 itu menggunakan Agustino-Test ini diperoleh. Ini untuk uji normalitasnya ada pakai Agustino-Test itu. Dan juga teorinya kalau yang sering dijumpai yang paling hanya Kolmogorov-Smirnov apa ya kalau yang diajarkan di metode statistik ada, masih ingat diajari uji normalitasnya pakai apa ya? Masih ingat nggak? Mungkin waktu nggak apa malah nggak pernah diajari uji normalitas. Ya oke, nanti untuk tambahkan aja, jadi Anda tinggal ketikkan di Agostino di search, nanti Anda mungkin akan dapat teorinya kan di situ. Jadi cara sekarang kalau belajar itu misalnya kita pakai itu ya kita coba cari tahu lah ditambah itu. Dan kalau ternyata itu ngeling ke suatu paper atau apa, Anda cukup kasih linknya aja di sini. Jadi besok di ujian terbuka harapan saya Anda itu punya, kalau oke ini saya kok butuh, kayaknya nanti bisa dikasihkan linknya aja nggak apa-apa. Jadi di Agostino di searching Anda dapat dari mungkin buku atau apa, Google Book kan juga banyak. Jadi bisa langsung di situ kita masuk barang lebih. Ya oke, silakan sih. Kemudian untuk masing-masing variabel itu dicari nilai value-nya menggunakan diagnostik. Nah, diperoleh value-nya pada tabel. Nah, di sini itu yang untuk masing-masing variabel dari 1 sampai 6 itu value-nya itu yang lebih dari 0,05 itu yang Y1, Y2, Y4 sama Y. Nah, makanya ini kan di teorinya apa, mengatakan apa teorinya? Kalau normal multivariat, maka univariatnya normal. Tapi tidak sebaliknya kan, kalau masing-masing normal, maka multivariat tidak mesti normal kan. Nah, tapi di sini karena tadi yang sampel 1, itu kan ininya kecil kan itu tuh. P-value-nya masih 0,7, jadi normal multivariatnya nggak mantep gitu. Masih di dekat perbatasan. Maka di sini kelihatan kan ini nggak sesuai teori yang ada kan. Kalau tadi terbukti normal harusnya di sini semua normal kan. Nah ternyata enggak. Memang kemarin nggak saya tambahi. Dapat kesimpulan apa dari eksperimen di atas itu kan enggak. Jadi ya ada nggak bikin itu. Tapi persiapan untuk pas besok ada mungkin akan saya tanya dari apa yang saya perintahkan di situ. Anda dapat pelajaran apa? Jadi kalau saya lihat di bawah sini malah memilih tetap jadi Y1, Y2, Y4, Y5 normal. Tapi kayaknya nggak ada tambah komentar bertentangan dengan teori yang ada bahwa kalau normal multivariat maka univariatnya normal. Gitu. Nah, disinilah Anda mulai merasa ada kecurigaan apa ini namanya sudah dengarkan data, itulah kerjaan statistik kan seperti tadi karena data kan ada hanya sampel kan, bisa saja jadi populasinya
Karena ini kan sengaja saya pecah itu kan. Mungkin kalau utuh populasinya semua mungkin tidak juga masih. Jadi pada saat ini mecahnya juga saya nggak random. Sebenarnya kalau ingin supaya beda-beda jawabannya, saya perintahnya harusnya random, bagi dua secara random. Masing-masing mesti akan beda. Tapi saya masih pakai 1 sampai 25 sama itu di buatnya. Tapi besok siap-siap kalau eksperimennya saya minta random. Jadi nggak akan ada yang jawabannya sama. Ya, oke, jadi ini dapat kelihatan juga mungkin di pipi plotnya ya. Yang tadi yang nggak normal yang mana kan? Yang Y3 sama Y6. Y3 sama Y6 ya. Mana coba gambarnya Y3 sama Y6? Y3 itu ya Ya, bentuknya kan nggak lurus itu, hampir jauh dari lurusnya sama yang sama Y6 yang kan tapi yang parah yang Y3 saja, ya namanya masih lumayan masih itu. untuk PKL-nya saja yang Y3 juga terlalu jauh. Kecil ya kan, kecil sekali kan itu, jadi signifikansinya lebih mantap gitu, dibanding kalau yang Y6 kan. Karena Y6 kalau pakai 10% sebenarnya apa Masih ya masih di ini kan iya ya 0,01 oh, pakai 1% maksud saya pakai 1% dia masih normal kalau pakai 1%. Tapi yang G3 pakai 1% sudah nggak normal. Ini karena tadi yang normal multivariatif pekulnya juga di daerah perbatasan kalau pakai 5% kan. Dan ini sekedar ini sampel beda dengan populasi ya, jadi kadang situasinya yang maka pada saat karena namanya ini tamat ya oke silahkan. Tapi ini nggak saya minta yang utuhnya enggak ya, yang nggak saya pecah nggak saya minta pecahkan ya, sebenarnya bisa aja ada cerita berarti pada saat Anda memecah suatu sampel karena itu jadi ya oke silahkan lanjut lagi. Kemudian untuk yang kedua diperoleh PKL-nya menggunakan data psikotes juga diperoleh di sini yang di satu di dua di tiga yang lima yang enam itu ya. Oke, sebentar teruskan saya. Sedangkan yang di empat di sini kemudian dibuatnya seperti berikut. Gigi plotnya. Jadi terlihat yang Y4 Y4 ini tidak terlalu kemudian untuk plot min dari kedua minnya dari kedua sampel data dapat tidak terlalu lurus sama-sama dengan alpha menggunakan perhitungan IR diperoleh bahwa PKL dengan 0,5 plot min itu menggunakan kedua minnya karena sampel data dapat diuji itu karena sama-sama dengan alpha menggunakan perhitungan DR diperoleh bahwa PKL-nya itu sama dengan 579 menggunakan geotelik karena karena p-value-nya itu 579 itu lebih besar dari 0,05 maka H0 yang 5 sehingga min dari dua sampel kedua yang tidak normal itu ya. Dan untuk plot min tersebut dapat ditampilkan di 3 di 5 dan sedikit plotnya. Jadi 4 itu yang tengah kanan.
Untuk yang merah itu untuk yang pertama, yang biru itu untuk sampel yang kedua. Mungkin seperti itu. Oh iya, Ya, tadi jadi yang ini kan hanya saya lebih pertama yang sampel beri kedua ya, ini. oke, sudah. Untuk pelakunya itu seperti Kesimpulannya apa? Dua sampel tadi Sampel keduanya diperoleh yang menunjukkan tidak normal itu bersumber yang dari di 4. minnya sama apa enggak? Minnya sama, jadi itu jadi sampel yang diambil oleh satu populasi yang Y2, Y3, menurut Y5 dan saya bisa, Y6 itu normal karena level tapi kesimpulannya kan ternyata masih sama. gigi plotnya sebagai berikut. Iya. Yang Y4 itu yang tengah kanan ini. Oke, ini Y4. enggak tuh. Kok aneh ya? Ini sudah diam tapi di sini masih bicara ya, aneh ya. Sepertinya Jadi ini delaynya aneh sekali. Jadi ngomongnya tadi baru sampai, saya makanya tadi saya pikir masih ngomong, masih dijatuh lagi ternyata. Loh, ini makanya kok aneh sekali ini delaynya apa? Eh, wifi-nya saya bingung ini tadi kok kayak ada yang bicara. Ya kan nomor satu berarti sudah. Oh ini masih baru bergabung. Nomor dua siapa tadi yang? Jadi ini salah satu yang dapat pelajaran dari ini adalah tadi ya. Ada yang normal multivariatnya nggak mantep itu. Ternyata setelah diuji univariat, yang nggak normal ada. Nah sebenarnya eksperimen yang lain kita cari yang masing-masing normal. Pada saat dibikin univariat ternyata, pada saat jadi multivariat ternyata nggak normal. Nah itu berarti menunjukkan teori sebaliknya yang kalau masing-masing normal belum tentu. Makanya harus perlu diciptakan uji normal multivariat. Kalau teori itu berlaku, nggak perlu kan bikin uji normal multivariat. Asal ada jaminan kalau masing-masing univariat itu normal, maka kalau dijadikan multivariat, maka dia jadi normal multivariat. Seandainya itu yang secara teori, maka otomatis orang nggak perlu lagi bikin uji normal multivariat. Nah ini pelajaran kunci karena apa? Jangan sampai Anda besok itu gara-gara nggak tahu uji normal multivariat, setiap dapat multivariat diuji masing-masing normal, maka kesimpulannya normal multivariat. Karena ini pernah kejadian waktu saya ikut workshop sama si dosen, si pemberi materi itu, cara uji adalah diuji masing-masing normal, makanya adalah normal multivariat. Aduh, saya sampai gitu. Awal dosen yang itu salah satu, tapi nggak perlu saya sebutkan, nanti mencemarkan nama baik kan. Karena orangnya juga saya masih ingat. Tapi karena apa? Yang dimunculkan dosen seniornya mungkin waktu itu asli teorinya maunya yang juniornya, jadi kayak semacam kan mau langsung praktek gitu. Karena multivariat, jadi makanya ini kalau kita dapat data ya kita uji masing-masing. Kalau masing-masing normal, maka kita bisa pakai multivariat. Jadi mudah normal. Hanya tapi saya ingatnya di luar. Mas itu enggak. Dua. Ini kebalik teorinya itu yang benar-benar normal multivariat maka multivariatnya normal. Itu secara matematik bukti matematik kan bukti yang ini kan. Walaupun dalam kenyataan ini kayak melanggar teori kan, bukan teorinya yang dilanggar, tapi karena datanya. Jadi mengatakan normalnya di daerah perbatasan yang tadi sudah ininya. Coba kalau dia reviewnya yang mantep yang satunya tadi berapa itu? Yang 0,5 ya reviewnya. Cuma normal kan yang sampel kedua kan ya. Ada satu ya, masih ada satu yang enggak normal dia dibanding itu ya. Makanya jadi dari sisi kalau sudah jadi data beda jelas, karena sampel itu adalah bagian dari populasi, bukan populasinya sendiri. Ini artinya hanya untuk pembelajaran bahwa pada saatnya Anda melihat, maka lebih baik diuji adalah normal multivariat langsung, jangan main di univariatnya. Kecuali kalau memang ya, ini kan sengaja saya perintahkan. Oke, yang nomor 2 siapa?
Oh, Evi, ini Evi sudah bergabung kayaknya tadi. Tadi kayaknya sudah masuk Evi. Halo? Iya, Pak. Anda presentasi yang tugas yang nomor 2. Sudah siap belum? Oke, gimana Evi? Sudah siap? Mas, ini saya juga di laptop suaranya nggak ada nih. Saya boleh memperbaiki device dulu. Oke, berarti Anda tunda, berarti yang nomor 2 sekarang diganti yang di sini. Nah, ada dapat mungkin kontekstual berarti. Berarti yang nomor 2 presensi berikutnya berarti. Siapa? Maya. Oke, Anda dapat nomor 2, berarti nanti Evi dapat nomor yang kontekstual berarti. Baik, di sini akan dilakukan uji hipotesis terhadap data diabetes dari ini. Yang pertama dilakukan uji hipotesis berdasarkan lokasi. Di sini akan dilakukan uji hipotesis H0, yaitu Mu1 sama dengan Mu2, kemudian H1-nya sama dengan Mu2. Dengan taraf signifikansinya apa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian akan dilakukan statistik ujinya dengan uji ini, rumusnya seperti ini. Kemudian modeling dengan rumus seperti ini. Kemudian uji Wilks dengan rumus seperti ini. Selanjutnya uji Roy dengan rumus seperti ini. Dengan menggunakan positive plot diperoleh hasil untuk uji Wilks-nya di sini p-value-nya diperoleh 0,168. Kemudian untuk uji Pillay-nya juga diperoleh p-value-nya 0,168. Untuk uji Hotelling juga diperoleh p-value-nya 0,168 dan untuk sama semua ya. juga diperoleh p-value-nya 0,168. Sehingga karena p-value-nya ini lebih besar dari alfanya, maka H0-nya diterima. Sehingga untuk uji hipotesis berdasarkan lokasi ini tidak ada perbedaan yang signifikan atau rata-ratanya itu sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis berdasarkan gendernya. Oh ya, mungkin untuk tambahan kalau di multivariat, oke ini sudah ya, tadi sama. Tapi sebenarnya bisa dicek min plotnya ya. Mungkin min plotnya akan kelihatan berjauhan semua, enggak. Mungkin ada 1-2 yang agak bisa. Ini karena multivariat kan tidak seperti univariat ya, kalau dia algoritma biasanya memang. Tapi kalau ini kan 6 minnya banyak. Ya, oke, ya nanti setelah itu ditambahin ya. Besok aku share link saja. Bikin plot itu. Ya, oke, silakan lanjut. Yang kedua dilakukan uji hipotesis min berdasarkan gendernya. Di sini juga dilakukan uji H0-nya itu Mu1 sama dengan Mu2, kemudian H1-nya Mu1 tidak sama dengan Mu2. Dengan taraf signifikansinya alfa sama dengan 5%. Sama dengan yang pertama tadi dilakukan statistik uji terhadap uji Pillay, uji Hotelling, uji Wilks, dan uji Roy. Dengan bantuan positive plot diperoleh hasilnya. Untuk uji Wilks diperoleh p-value-nya 7,17 kali 10⁻18. Begitu juga dengan Pillay, Hotelling, dan Roy. Hasilnya 7,17 18. Sehingga di sini
p-value-nya kurang dari alpha tadi, sehingga H0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya uji hipotesis rata-rata berdasarkan gender ini terdapat perbedaan antara laki-laki antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang C, dilakukan uji hipotesis min berdasarkan frame-nya itu berdasarkan frame-nya dilakukan uji hipotesisnya H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Untuk H1-nya setidaknya ada satu yang berbeda dengan taraf signifikansinya alpha sama dengan 5%. Dilakukan juga uji Pillay, uji Hotelling, uji Wilks, uji Roy. Diperoleh hasilnya untuk Wilks ini p-value-nya diperoleh 0,0105. Ini lebih dari 0,05. Kurang dari 0,05, kurang dari alfanya. Kemudian Pillay juga diperoleh p-value-nya 0,0121. Hotelling diperoleh 0,00900. Uji Roy diperoleh 0,000617. Di sini untuk ujinya masing-masing ini kurang dari alfanya 0,05. Sehingga kesimpulannya H0-nya ini ditolak. Sudah ya. Jadi di sini kan saya minta sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah bikin 2W, 3W ini yang belum itu kalau seperti nanti di materi kalau ini kan ini sendiri tapi tidak secara mulai ingin dan ini multivariat yang apa kalau 2W namanya analisisnya karena ini sebenarnya bisa analisis 3 arah karena ada location, gender, dan frame. Tapi untuk kuliah yang satunya ya, silakan percobaan itu jadi kita main. Karena kan ingin mencoba efek. Ya seperti ilustrasi, mungkin style dosen ngajar kan mungkin beda-beda kan. Ada yang mungkin tipe dosennya yang dominan aktif, ada yang dominan mahasiswanya aktif, ada yang campuran. Kadang dosennya aktif, kadang mahasiswanya disukai, jadi kan harus ganti-ganti gitu. Mungkin untuk media apa? Mengerjakan tugasnya komputasinya kan saya minta pilihan bisa nanti akan collab posit clone Google Sheet kalkulator kalau memang ada mau gitu ya ada yang mau nyoba tugasnya dikerjakan pakai kalkulator mau nyoba. Terus yang ketiga untuk reportnya apakah milih latex ini overlay apa pakai Word atau pakai kertas ditulis tangan. Ini kemarin untuk kalau ada yang mau milih kalkulator pakai tangan, ya boleh itu. Terus dosennya yang suruh aktif terus itu. Jadi Anda nggak diminta feedbacknya, pokoknya yang penting saya jar nanti ujian baru tahu bisa enggaknya gitu. Kali ini kan langsung sudah bisa tahu secara karena dengan penugasan presentasi tiap hari kan sebenarnya Anda sudah kelihatan. Maka tidak separah. Ini kebetulan kemarin kan punya pembanding yang belum setelah ini jauh banget karena ya tadi. Ada pada tertentu sebenarnya kalau feedback baru diminta setelah ujian, kita baru tahu maksudnya bisa enggak. Tapi kalau tiap minggu sudah kelihatan tugas saja sudah bisa dilihat, maka dulu saya pernah jadi asisten awal itu capeknya enggak karuan karena dosennya ngasih tugas tiap minggu, habis saya harus ya koreksi
Waduh, terus udah ngoreksi aja masih ditambah harus bahas ke mahasiswanya. Wah, percobaan ada dosen sekarang enak banget itu, nggak ada, udah biarin masuk langsung udah. Saya rasa, waduh, mumpuk mahasiswa sendiri kan besoknya harus bahas di banyak mana. Tapi memang menarik juga untuk kalau sekarang kayaknya nggak akan jalan. Ya, oke, sekarang yang berikutnya ini nanti ya apa yang nomor 3. Ini yang studi kasus yang kemarin sebenarnya ada berarti Zona ini Anda berarti yang data tentang apa tadi yang perawat ya itu. Oke, silakan Anda saya kemarin nggak kelupaan itu sampai nggak ngasih akses itu. Saya baru sadar karena terus itu hari Jumat ke Kalimantan jadi nggak kepikirannya aku sampai nggak ingat bahwa ujiannya udah Kamis ya. Tapi nggak apa-apa jadi ini karena tugas di kasus itu. Jadi memberikan data rawat ada banyak. Jadi saya pilih yang kemungkinan bisa diolah untuk multivariat. Syaratnya apa kalau untuk bisa diolah multivariat? Sementara ini yang dari yang sudah diajarkan ya harus apa? Variabelnya Banyak terus. nanti ada yang numerik. Jadi kuantitatif dulu karena yang kualitatif kita belum. Nah, di situ jadi kualitatif jadi bisanya hanya untuk memisah dua kelompok boleh. Jadi memang ini harus milih sendiri dan kira-kira terus juga apa nanti kan ini informasi juga minim kan ini enggak selengkap walaupun ya oke silakan Anda mulai di ini aja. Jadi saya memilih untuk meneliti untuk yang rotasi rawat. Di rotasi rawat sendiri ada 7 variabel, yang mana dari 7 variabel ini 2 diantaranya itu kategori, yang lainnya kuantitatif. Jadi analisis yang akan saya lakukan adalah membandingkan dua min atas tiap-tiap side code yang berbeda dan cluster 2 yang berbeda. Jadi untuk side code pertama kita lakukan uji untuk side code. Di side code ini ada 2 jenis data yaitu SDM1 dan SDI1. Bisa dilihat dari syntax unique labels ini ada SDI1 dan SDM1. Lalu kita pisahkan datanya yang label SDM1 namanya DFA SDM, yang labelnya SDI1 DFA SDI. Dan untuk yang cluster 2 nanti dihapus karena kita hanya mau melihat untuk yang side code. Ini untuk scatter untuk masing-masing. Ini sumbu X-nya apa ini? Di gambarnya itu. Misalkan side code sama side code nanti ini artinya yang merah SDM1. Oke, bisa itu. Sampai ke bawahnya juga gitu. Warna itu mewakili beda coding tadi ya, beda side code. SDM1 sama SDI1. Lalu kita akan melakukan uji normalitas dulu dari masing-masing kelas. Untuk kelas SDM1 diperoleh value-nya menggunakan energi tes itu sampai dengan 0, dan untuk sebenarnya tidak dulu banget. Terus untuk yang sebenarnya nggak 0 kan, mestinya hanya 10 pangkat berapa gitu. Kalau memang dikeluarin gini kadang dinyatakan 0. Untuk SDI ini juga 0, artinya 0 ditolak karena harus ditolak maka saya itu tidak berdiskusi normal. Namun untuk keperluan penelitian jadi diasumsikan saja komposisinya normal. Nah, kalau nggak maksud saya ini loh, kalau sudah diuji itu memang asumsi berarti terpenuhi gitu, bukan terus diasumsikan saja. Itu namanya seolah-olah kayak nggak nguji. Ini selama ini banyak orang melakukan itu, nggak pernah asumsi dicek. Kalau di matematik juga gitu kan, asumsi nggak pernah dicek kan, asumsikan ini gitu kan. Nanti tinggal bikin teori lagi yang asumsinya itu dilemahkan, dikurang ini. Kalau di satu titik setiap teori dibangun kan ada asumsi. Pada saat make itu harus dicek. Kalau enggak, ya harus cari lagi yang asumsinya memang misalnya tadinya normal, kok nggak normal ya cari yang nggak normal kan banyak. Nah makanya bikinlah distribusi banyak sekali.
Maka di statistik ada creating new distribution. Nama-namanya boleh diabadikan nama penemunya. Nggak normal aja. Padahal normal dulu yang menemukan Gauss, tapi nama Gaussnya lama-lama nggak dipakai, yang dipakainya normalnya. Tadinya awalnya Gaussian distribution. Ya, jadi sih karena secara data yang Anda pakai memang ini, kesimpulannya kan normal multivariat kan, dua-duanya kan. Iya kan masih Tidak normal. tidak normal ini. Jadi tadi Anda ingin memaksakan karena sementara nah ini salah satu tantangan tadi ya kan. Kalau sudah nggak normal, ya sementara berhentilah kan sebetulnya. Kalau karena ini udah nekat lah, sebetulnya bisa saja menyatakan saya berhenti karena sementara materi UTS-nya belum yang nggak normal. Itu yang paling jawaban ringan. Tapi Anda mungkin ingin memaksakan tadi kan, jadi ya silakan dilanjut pemaksaannya gitu kan. Karena artinya apa? Datanya mungkin masih terlalu sedikit, bisa juga dengan ditambah. Jadi misalnya masih sedikit, saya belum bisa menyatakan bisa dinaikkan. Makanya di statistik dikembangkan dari pusat pada saat N-nya makin besar, nanti kita bisa pakai uji yang berbasisnya yang tapi syaratnya sampel besar biasa. Nah, memang di era big data karena datanya besar, kadang orang sudah nggak peduli lagi ngecek karena secara tadi makin besar ya saya cenderung ke arah itu. Karena yang mau diuji kan min-nya. Di statistik kan sudah punya kan kalau ininya dia N-nya makin besar, dia akan menuju central limit theorem-nya yang dipakai. Tapi untuk multivariat sudah ada central limit theorem-nya. Ini untuk univariat kan yang sudah di kan. Di sini belum kan nggak ada diperlihatkan, belum kan. Jadi pada saat kita bermain, tadi yang punyanya siapa? Kemarin sudah ada belum ya? Yang kalau N-nya besar dia bisa pakai konsep itu ya, kayaknya nanti tidak. Karena memang kalau belum ya kita memang ini sarannya data diperbesar aja biasanya kalau. Tapi karena kan nggak bisa nambah data kan. Total datanya berapa ini? 1080 ya masing-masing itu dia. Yang SY ini ya 1000. Oh setelah dipecah tadi kan yang merah sama biru itu kan 500-an ya. Sudah sebesar itu ternyata kita belum dapat yang normal multivariat kan. Nah itu tantangannya bagi yang pengembang metode ya. Nah sebenarnya yang diinginkan kalau S3 matematik yang minat ke statistik harusnya sampai mengembangkan metode. Nah yang background matematik itu yang siap untuk mengotak-atik itu kan. Kalau yang inginnya pemakai statistik aja yang paling enak. Nekat lagi kan. Asumsi nggak pernah dicek, pokoknya tabrak aja. Makanya dulu ada yang zaman era pertama ada tukang olah data, itu bisa paketnya apa? Paket lengkap, semua yang ada di SPSS dikeluarkan. Sudah nggak lihat itu apa, yang penting kalau diklik, keluar. Outputnya di print. Klik lagi, di print. Sampai kan waktu itu fiturnya masih sedikit kan. Waktu awal-awal pada baru keluar. Nah itu kan betapa situasinya karena nggak pahamnya bahwa semua alat statistik itu punya syarat langsung. Nah namanya orang yang hanya bisa mengoperasikan tinggal klik aja kan, jalan kan. Kayak dulu enak klik, print, dan ya oke, hasilnya kayak apa setelah di ini kan? Jadi saya tertarik untuk melihat hipotesis rata-rata SCL akan sama dengan rata-rata SD. Sementara untuk vektornya, plotnya seperti ini. Kita uji dengan menggunakan dua-duanya menggunakan backstep baik dengan uji Wright, Pillay, Kotelling, Wright, dibandingnya sama semua yaitu kurang dari 0,0. Berarti ditolak nolnya kan? Karena nol ditolak, jadi rata-rata SCM tidak sama dengan rata-rata. Nah, lihat min plotnya kayaknya ya mengarah ke situ enggak? Kalau setiga depan yang depan kan, tapi yang belakang yang 3, 4, 5 kayaknya nempel kan itu. Karena apa? Pada saat enggak nol bisa juga ada yang nilai-nilai ekstrim. Memang dia mungkin dia ini kan distribusi normal kan harus simetri kan. Nah ini kalau ini bisa juga gara-gara tadi normalnya enggak terberes, jadi pada saat mungkin nanti nambah data akhirnya
sudah jadi bisa diklaim sebagai normal, mungkin hasilnya bisa berbeda itu. Ini tadi kesimpulannya berbeda kan tadi ya? Ya, dan bisa saja perbedaan antara signifikan ketika pada variabel satu. Iya, tapi ada yang di ini kan tadi yang variabel 3, 4, 5 kayaknya nempel ya itu. Tapi oke, di multivariat sudah. Tapi minimal pada saat kita berurusan dengan ini. Tapi sekarang kalau dicoba 2 variabel aja yang tadi yang berbeda. Normal apa enggak? Kan 3, 4, 5 tadi kan 5 ya, 5 variabel ya. Kan nggak normal multivariat kan. Sekarang kalau saya pecah yang 1, 2 sama 3, 4, 5. Nanti ya silakan dieksperimen kayak gitu ya. Jadi kalau saya pecah gitu, bisa juga yang bivariat, yang satunya, yang satu mungkin masih nggak normal multivariat juga. Bisa juga yang 3 normal multivariat. Tapi jadi bivariat sama apa? Trivariat ya, karena 5 dijadikan 3 sama 2 kan. Jadi saya nggak akan semuanya. Makanya di normal di multivariat tidak selalu harus, karena pada saatnya yang ada dependensi mana yang paling tinggi itu dijadikan sebagai normal multivariatnya. Karena kalau dependensinya rendah sebetulnya kan bisa apa? Kalau Castella kemarin sudah kan ya di bab yang apa, bahwa kita bisa saja mempunyai banyak apa sampai X10 misalnya, mungkin saya bikin ini X3, X5 sendiri misalnya, yang ini sendiri. Karena apa? Kita cari yang dependensinya kuat sebagai kita bikin multivariatnya. Mungkin akan lebih efektif waktu bandingkan. Nah ini sebetulnya tantangan saya kasih data terbuka kayak gitu, namanya ujian terbuka kan, semua harus terbuka gitu. Nah naluri untuk apa ini maksimal mungkin datanya muncul. Jadi misalnya ini idenya bisa saja tadi kan normal tidak normal kan. Oke, saya pecah saja tapi berdasar permasalahan ini. Oke, saya pecah berarti berapa tadi? X1 dengan X2, X3, X4, X5. Diuji masing-masing. Kan sama-sama nanti bisa menyimpulkan kan. Nah, tapi ini mungkin sudah memenuhi syarat teorinya. Ini bivariat normal, ini juga normal multivariat. Berarti kan nggak nyalain metodenya kan, karena syaratnya harus apa? Normal multivariat. Nanti saya masukkan tukang olah data dengan analis data, jadinya di situ. Kalau tukang olah ya sudah, kayak motor cek dengan tukang masak, beda nggak? Lihat dapur di rumah ibu-ibu, punya pisaunya berapa? Kadang cuma 1. Anu daging sampai nggak kuat, udah pisaunya 1. Untuk motong roti ya pakai pisau itu, untuk potong sayur ya. Tapi lihat master cek, pisaunya banyak banget, ada yang besar, ada yang kecil. Itu karena apa? Semua ada. Nah, alat statistik banyak sekali. Kita harus hati-hati dengan petunjuk pemakaiannya kan maksudnya itu. Nah, di multivariat memang sementara teorinya banyak sekali berbasis normal multivariat. Masih siap dikembangkan. Nah, ini salah satu yang kalau di searching aja, ada enggak sudah yang bekerja di multivariat tapi yang enggak normal basisnya. Nanti UASnya ya kira-kira kayak gitu ya. Walaupun Anda baru ngeling aja, nanti di sana dapat ininya. Jadi sebenarnya yang saya ingin besok adalah Anda pakai tadi terus dilingkan ke suatu paper gitu. Anda pakai, tapi Anda nggak paham menemukannya gimana, nggak apa-apa lah sementara. Tapi pada saatnya Anda untuk tesis, usahakan kan memahami. Ya oke, silakan lanjut. Jadi tadi ada fenomena itu ya, nanti silakan di eksperimen saya pecah. Ini kemarin kan nggak ada ide memecah kan. Sebenarnya boleh aja, kita punya banyak sekali multivariat, bisa aja kita bikin. Tapi jangan dibikin univariat masing-masing ya. Kalau ada dependensi, itu bisa juga kesimpulannya tidak akurat. Oke, yang kedua. Saya akan melakukan ujian Villanova untuk data berdasarkan klaster. Berdasarkan klaster 2 nanti ada 3 kelas, yaitu sampel, kuning, jadi masih pro karena kan ini kan memangkasi ininya kan, perawatan kan ada yang mempruning namanya apa itu, masa motong-motong ini. sama weeding. Nah, di sini bisa dilihat untuk masing-masing dan plotnya melihat bahwa semua datanya
Hampir sama ya, banyaknya sama. Terus seperti yang tadi kita lakukan untuk asumsi normalitasnya, tak 0 sampel berdistribusi normal diperoleh nilai bidangnya semuanya kurang dari 0,5. Jadi tidak normal. Mana lagi? Itu parabolnya berapa? Sama. Tadi 5. Oh, ini 7. Enggak, yang ini ya. 5. Kayak tadi kan 5 kan? Oke, sekarang ini sama-sama melanggar normal lagi gitu ya. Ya udah kita paksakan normal, oke ya kan gitu kan, lanjut gitu ya. Mulai kita lihat plot investornya, ini bau-baunya tidak tidak beda. Weightingnya beda semua. Sama, hampir sama malah kelihatannya. Ada yang berbeda. Kesimpulannya apa coba Anda dari hasil tesnya? Dengan menggunakan bahan apa diperoleh bidangnya semuanya kurang dari 0,5. Harus ditolak ya. Artinya minimal ada satu pasang yang minimnya berbeda. Iya. Kalau dilihat dari plotnya memang iya ada. Yang kuningnya. Karena kalau diklaim semua sama kayaknya nggak cocok juga gitu. Harus ditolak memang tidak berasal, terdapatlah satu yang berbeda itu sudah sah gitu. Karena kalau harus diterima artinya semua sama. Jadi masih, walaupun ini melanggar teori normalnya ya, asumsi normalnya. Nah, sekarang kalau kita coba pisah berarti yang mana kira-kira kalau misal? Calon yang akan berbeda itu yang berapa? 1, 2 sama 5. Nah, yang 3, 4 dibikin bivariat, yang satu misalnya seperti itu bisa. Tapi dicek juga ininya, dependensinya itu. Sebenarnya sebaiknya misahnya itu yang dependensinya apa, mulai tidak dua blok tadi beda jauh, ya itu yang dipisah. Karena kalau memang ada dependensi nggak boleh dipaksakan dipisah sebenarnya. Ini kan tadi hanya indikasi dari tadi kan yang akan beda tanya sama kan. Ya jadi dari sisi. Kalau di ini gunakan namanya apa? Kontras apa ya, jadi kita ini kan dipisah. Ya oke, sudah ya kayaknya ini aja ya. Tapi ini dari keadaan data real dapat kenyataan yang kadang tidak. Kalau tadi kebetulan normal semua walaupun ya sedikit aja enggak pas juga karena saya pecah kan. Dari yang utuh mungkin akan, tapi kalau pecahnya dibikin random mungkin bisa juga hasilnya beda. Karena kalau random kan jadi memang waktu ambil data juga kita kan ngambilnya tidak ada. Ya oke, saya kira sudah cukup. Masih silakan, yang nomor berikutnya berarti siapa? Oke, Raisa, oke, silakan. Ini yang panen ya? Iya. Di sini saya menggunakan data activity detail dengan mengambil data block code. Datanya seperti ini, data block code, terus mengambil variabelnya BCRSK, tonase kebun, total tonase kebun, tonase angkut, dan BCRL, dan ACH. Kemudian dengan yang pertama kita uji asumsi normalitasnya juga untuk menguji ANOVA. Kemudian dengan menggunakan bahan studio diperoleh tendensi tidak berdistribusi normal. Sama seperti tadi menjawab ANOVA, maka dari asumsikan berdistribusi normal. Jadi saya nggak normal juga kan itu ya. Oke, hipotesisnya ini. Hipotesisnya H0 ini mean block code OA, OB, OC, OD, dan OE adalah sama, dan H1-nya meannya salah satunya berbeda. Dengan menggunakan signifikansi alfa 95%, kemudian pengambilan keputusannya telah lakukan jika nilai p-value kurang dari alfa, dan terima H0 jika nilai p-value lebih dari alfa. Dengan menggunakan statistik uji Pillay, uji Lowry, Hotelling, uji Welk, dan uji Roy, diperoleh hasil yang sama, yaitu kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang salah satunya minimal dan berbeda. Oke, jadi ini dapat plotnya nggak kuat ya? Enggak, nah ini kurang lengkap ini. Betul di yang nomor atasnya kan sama, Bet. Jadi
selalu bikin min plot pada saat kita bandingan. Tapi memang yang terlupakan bab 7 itu menguji apa? Variannya itu, tapi yang mau untuk mecah kalau bisa pakai bab 7. Cuma bab 7-nya ternyata belum saya tugaskan. Jadi menyebabkan nggak ada yang melakukan bab 7 di nomor 34. Bahkan saya cek kok bab 7-nya, masalah saya cek di sini, ternyata bab 7 belum diperintahkan. Maka baru saya tambah ini. Ternyata berkembang ya. Tadi itu juga ada bab bertanya yang seperti itu. Ada yang bikin ini baru tadi saya tadi kan bikin duitnya. Sebenarnya pakai itu juga bisa. Kalau orang yang sudah di lapangan tahu ini dependensi dari 5 variabel tadi. Oh, data ini dengan ini semuanya kan tidak semua ada dependensinya. Tapi pakai uji yang 7 itu lebih objektif. Maka jadi 7 ada jalannya. Ini bahasan. Tadi sudah kan yang sudah selesai bab 4-nya kan? Oke, mungkin hari ini saya hanya nanti ini jadi tugas tambahan yang tekstual berarti belum ya. Nanti saya bikin di minggu